Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti dengan NIM D022306. Di sini saya akan mempresentasikan latihan untuk pertemuan 13, kemudian pertemuan 15 dan pertemuan ke-15. Nah, untuk pertemuan yang 13 itu saya sudah membuat collection-nya, dan di sini untuk soalnya ada 8. Itu ada 8 operator yang akan digunakan. Jadi langsung saja untuk pertemuan 13 kita buat terlebih dahulu. Mouse, kemudian use stop. Kemudian di sini kita bisa membuat collection-nya dan langsung diisi dengan dokumen-dokumen yang terdapat di dalam tabel yang tadi. Di sini PDB kita buat collection-nya namanya buku, kemudian insert ini. Sini ada field-nya tadi, itu ada judul, penulis, tahun, dan stok. Judul kemudian akun, kemudian dokumen yang kedua 8, tahunnya 2019, nama penulis British, kemudian judulnya basis data, kemudian itu ketiga sini citra buku jalan stok dulu. Ini 2022, penulisnya bulan terakhir terus buka itu. Sudah. Kemudian kita masuk di untuk nomor pertama, tampilkan buku dengan stok sama dengan 10 menggunakan operator Q. Jadi yang pertama yaitu kita masuk ke ide, kemudian nomor collectionnya buku, find, kemudian stok, berdasarkan stok yang yang sama dengan jadi di sini dia akan mengambil dokumen dengan stok sama dengan 10. Operator Q itu dia mengatakan bahwa dia akan mengambil dokumen yang sama dengan 10. Kemudian soal yang kedua itu tampilkan buku dengan stok tidak sama dengan 5 dengan menggunakan operator N. Nah, di sini kita bisa mengganti susah saja dengan setengah 5. Stok tidak sama dengan 5. Nah, di sini dia akan menunjukkan semua dokumen dengan stok yang tidak sama dengan 5. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan buku dengan stok lebih dari 5 menggunakan operator GT. Nah, di sini kita akan mengubah operatornya lagi, yaitu menggunakan GT. Sini dia juga akan menampilkan buku dengan stok yang lebih dari 5. Perbedaannya dari yang tadi kan ada 3. Nah, kondisinya itu tidak sama dengan 5, sedangkan di sini itu kondisinya lebih dari 5. Kemudian yang keempat, tampilkan buku yang terbit lebih dari atau sama dengan 2020 menggunakan operator GTE. Kemudian untuk yang ini sama banget, cuman
tergantung di sini ya. Itu kan buku dengan tahun terbit lebih dari atau sama dengan 20 menggunakan terbit. Jadi dia menampilkan tahun dari bukunya itu dari 2020 maupun lebih dari 2020. Kemudian selanjutnya tampilkan buku dengan stok kurang dari atau sama dengan 6 menggunakan operator LTE. Untuk yang bagian ini itu kita hanya akan mengganti operatornya juga. Ya, stoknya itu 6. Kemudian fieldnya itu kita ganti menjadi stok. Di sini dia akan menampilkan stok dari 6 atau kurang dari 6 itu 5 dengan 4. Kemudian untuk selanjutnya tampilkan buku yang ditulis oleh Andi atau Dian menggunakan operator ini. Untuk buku yang ditulis oleh Andi dengan Dian, di sini kita hanya akan mengganti operatornya lagi dengan uh, fieldnya. Jadi di sini kita akan menggunakan penulis. Kemudian di sini ada topiannya ada 2, makanya kita menggunakan array. Jadi kemudian sini dia akan melakukan buku dengan nama penulis Andi dan nama penulisnya dia. Kemudian untuk yang terakhir, tampilkan buku yang tahun terbitnya bukan 2020 dan 2020 dan menggunakan operator NIN. Untuk yang nomor ini sama dengan yang tadi, kita hanya mengganti fieldnya dan di sini itu 2020 dan 2022. Sini operatornya ini dan ini jadi tahun. Di sini dia akan menampilkan buku dengan tahun terbit yang bukan 2020 dan 2022, yaitu ada tahun yang 2019, 2001 dan 2018. Kemudian untuk pertemuan materi di pertemuan ke-14 saya juga sudah buat. Sini kita akan membuat collection baru. Untuk collection yang ini mungkin kita gunakan nama produk. Kita buat dulu collectionnya. BB collection produk. Nama kategori harga dan stok. Nama khusus. Kemudian kategori harga stoknya terus stoknya section selanjutnya yaitu stoknya 15, harganya 3 juta. Kategori harga itu 8 dan itu sepatu sneakers. Sepatu
belajar. Kita sudah berhasil membuat dokumen. Kemudian soal yang pertama yaitu tampilkan produk dari kategori elektronik atau stok lebih dari 10 menggunakan operator logika OR. Jadi sini untuk penggunaan logika OR nanti kita menggunakan nama fungsinya untuk kemudian time. Jadi kita menggunakan logika OR. Sini kita memasukkan kondisi karena kita menggunakan logika OR, jadi ada dua kondisi. Itu kategorinya itu elektronik, stoknya lebih dari 10. Kalau stoknya lebih dari 10 kita menggunakan operator GT. Dan stoknya lebih dari 10. Oke, kita tutup. Kemudian ini dia akan dokumen yang kategorinya elektronik, termasuk dalam dua kondisi ini, yaitu kategorinya elektronik dan stoknya itu lebih dari 10 atau 10 dari 10 sampai 10 ke atas. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan produk dari kategori fashion dan stok lebih dari 10 dengan menggunakan logika M. Untuk logika M itu kita juga menggunakan produk sini. Untuk KM juga menggunakan dua kondisi, yaitu kategorinya itu tadi fashion dan stoknya lebih dari 10, sama tadi stok itu seperti itu. Kategori fashion dan stok yang lebih dari 10 atau sama dengan 10. Sementara di sini untuk fashion itu hanya ada 2, stoknya itu 8 dan 25. Jadi yang ditampilkan hanya stok 20, karena memiliki dua kondisi itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tampilkan produk yang bukan dari kategori elektronik dengan menggunakan logika OR. Jadi sama, lebih produk karena yang dijadikan sebagai contoh itu adalah file kategori. Jadi kita di sini menggunakan kategori seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan logika yang sama dengan kategori, itu operator EQ. Untuk elektronik ya. Sini dia akan menampilkan semua dokumen kecuali yang kategorinya itu elektronik. Kemudian soal yang keempat, yaitu jalankan bulk write dengan operasi menambahkan satu dokumen baru, kemudian memperbarui stok produk tertentu, menambahkan diskon ke semua kategori fashion, mengganti data salah satu produk dan menghapus satu produk tertentu, dan menghapus semua produk dengan stoknya itu lebih kecil dari 10. Jadi yang pertama kita menggunakan operator bulk write. Di sini
Set. Sini kita akan membuat satu dokumen baru. Kemudian untuk fieldnya itu tadi ada nama, kategori, harga, dengan stok. Nama kita tambahkan kipas ini. Kemudian itu harga 200 saja. Kemudian setelah itu kita buat untuk metode yang lain itu memperbaharui stok produk tertentu, kemudian nanti akan menambahkan diskon tertentu. Jadi untuk memperbaharui stok tertentu kita menggunakan operator update tujuan. Tidak sesuai titik. Kemudian sini masuk insert one, insert one itu dokumennya namanya kemudian harga. Satuan dokumen stok. Nah, untuk update ini kita menggunakan filter untuk mencari dokumen yang akan kita update. Filter cek nama, akan balik ke kasus. Kemudian untuk yang akan diubah itu yang akan dilakukan itu mengupdate dengan menggunakan operator step. Kemudian apa yang ingin diupdate stop, sampai stop. Kita akan perbaharui stepnya menjadi 60. Oke, setelah itu ada operasi menambahkan diskon ke semua kategori fashion. Nah, untuk melakukan ini kita akan menggunakan update menu. Kemudian masuk ke kategori.
Setelah itu kita lakukan apa yang akan kita lakukan, yaitu mengupdate yang menggunakan sama 100%. Skor. Setelah itu mengganti data salah satu produk. Untuk mengganti data salah satu produk kita menggunakan replace one, replace one, lupa, replace one. Terus kita filter untuk mengambil dokumen yang akan kita gunakan berdasarkan nama, misal sepatu sneakers, sepatu sneakers. Oke, kita akan replace, kita gunakan replace-nya itu menjadi sepatu olahraga, kemudian kategorinya fashion, kemudian harganya jadi 750.000. Kemudian stoknya itu menjadi berapa? Stoknya menjadi 9. Dua kali, dua. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghapus satu produk tertentu. Untuk menghapus produknya itu kita menggunakan delete one. Ini terus kita filter, cari berdasarkan nama saja. Belajar. Selanjutnya itu menghapus semua produk dengan stok kurang dari 10. Untuk delete semua produknya itu menggunakan delete ini. Filternya itu berdasarkan stok ya, berarti stok yang lebih stok produk dengan stoknya itu sama dengan 10, berarti menggunakan produk LT 10. Tadi yang dilakukan itu insert one, kipas angin, kita menambahkan kipas angin sudah ada. Kemudian mengupdate laptop Asus menjadi stoknya itu 60. Kemudian kategori fashion semuanya di diskon 20%. Kemudian diskon 10. Replace-nya itu yang sepatu sneakers kita ubah menjadi sepatu olahraga. Tapi sepertinya itu terhapus di delete dengan stoknya itu 10, karena stok sepatu sneakers itu ada 9. Iya, dia terhapus di apa, di delete one, karena dia stoknya itu 9, sedangkan untuk metode yang kita buat itu untuk menghapus stoknya itu dari 10 atau kecil 10. Kemudian untuk pertemuan ke-15 juga kita ambil lagi untuk apa namanya, collectionnya. Seperti biasa kita buat collection ini dulu. Untuk collectionnya ini kita bernama absensi saja, bb absensi
kemudian itu 10. Dan 13. Hasil. Kemudian soalnya itu menghitung total kehadiran siswa untuk setiap mata pelajaran menggunakan operator sum, kemudian mencari kehadiran tertinggi per mata pelajaran menggunakan operator max, kemudian cari kehadiran terendah per mata pelajaran menggunakan operator min, dan hitung rata-rata kehadiran siswa per mata pelajaran menggunakan operator average. Jadi kita buat untuk yang pertama yaitu hitung jumlah siswa untuk setiap mata pelajaran menggunakan operator sum. Jadi kita menggunakan sini db sesi sini kita menggunakan operasi agregat, yaitu mengelompokkan agregat. Dia itu digunakan untuk seperti operator penjumlahan, misalnya sum atau average dan sejenisnya. Jadi fungsinya itu untuk membuat grup itu dari mata pelajaran. Kemudian kita lakukan pilih total hadir di sini. Siswa di sini diambil dengan menggunakan metode sum dari sini. Jadi dia harus mengambil field mata pelajaran sebagai referensinya. Nah, jadi matematika ada 2 siswa, fisika ada 2 siswa, dan kimia ada 1 siswa. Misalnya itu menampilkan semua siswa untuk setiap mata pelajaran menggunakan operator sum. Kehadiran siswa ya, ini kedua kehadiran siswa. Kehadiran siswa ini kita akan ganti di halaman juga. Kemudian kita ambil siswa, kemudian dari sum diambil dari jumlah hadir. Untuk jumlah kehadirannya itu dihitung dari jumlah hadirnya per mata pelajaran. Jadi sini dulu, kemudian referensinya itu dari jumlah hadir, field jumlah hadir. Jika kehadiran siswanya itu 22, yaitu menurunkan 12 ditambah 10, 22, kemudian fisika 15 tambah 11 berarti 25 ya. Kimia itu hanya kurang itu 13. Kemudian selanjutnya yaitu kehadiran tertinggi per mata pelajaran menggunakan
operasi max ya. Di sini oke, kita pakai saja maksimal kehadirannya per mata pelajaran juga. Oh, belum. Terusnya ada ada misalnya kita yang kehadiran tertingginya itu 12, fisika 14, dan kimia 13. Ya betul. Kemudian untuk yang minnya kita bisa mengganti operatornya. Dan mana aja. 10, 11 dengan 13. Kemudian selanjutnya yaitu rata-rata kehadiran per mata pelajaran. Untuk rata-rata itu sama. Kita mengganti average. Jadi average. Kemudian lulusan. Untuk fisika 12,5, kimia 13, kimia matematika ada 11. Kemudian yang terakhir itu kita akan membuat collection siswa dengan validasi bahwa nama dan kelasnya itu sama dengan string, kemudian umurnya itu integer, dan ada batas minimum dan maksimumnya itu 7 sampai 20, dan statusnya itu hanya boleh berstatus aktif. Kemudian kita akan menginsert dokumen yang valid terhadap fieldnya dan yang tidak valid terhadap itu. Baik, langsung saja untuk pembuatan collectionnya. Nama collectionnya tadi itu adalah siswa. Oke. Collection tadi coba siswa, kemudian ada validator shop di sini, kemudian menggunakan JSON skema yang menunjukkan bahwa dia dokumennya bisa. Kemudian required ini yang akan menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa field. Fieldnya itu ada nama, kemudian kelas, kemudian tadi umur ya, umur, status. Nah, kemudian propertiesnya ini bisa dibilang tipe data dari setiap fieldnya. Jadi ada nama, untuk nama itu dia tipe datanya user type-nya itu juga sama. Nah, di sini yang akan membedakan yaitu umur. Untuk umur itu karena kita menggunakan batas minimal dan maksimal, jadi kita pakai sini itu kecil, pakai sorry apa minimum itu 7 sampai 20 ya tadi, minimumnya 7 dan maksimumnya itu 20. Oke. Kemudian status itu ada status aktif dan tidak aktif. Kemudian jadi hanya ada dua pilihan itu aktif atau tidak aktif.
sini saya memberikan sebentar. Oke, 1, 2, 3, tutup. Tidak ada. So, Jason, Jason, J, sudah berhasil membuat satu collection. Nah, di sini kita akan menginsert masing-masing satu dokumen yang dimana dia bersifat valid dan tidak valid. Di sini sudah siswa misal kemudian kelas nama kelas 2 umur. Di sini kita akan menggunakan memasukkan data yang valid terlebih dahulu. Umur itu misal dari umur 7 ya, masukkan umur 10 saja. Masukkan saja 10. Kemudian statusnya itu kita buat aktif. Dia akan berhasil menambahkan ke dalam collection yang ini gitu. Jadi lebih siswa file. Sedangkan kalau kita masukkan ke dokumen yang tidak valid, misal kita masukkan di umur yang tidak termasuk dalam kriterianya, misal tadi kan sampai 20 ya, kita masukkan 25 kemudian statusnya itu misal menunggu. Nah, dia akan menampilkan bahwa maksimum umurnya itu ada 20, sedangkan yang kita inputkan itu adalah 25, sedangkan statusnya juga hanya ada 2, yaitu aktif dan tidak aktif, sedangkan yang kita inputkan itu menunggu. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam collectionnya. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Irin yang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.